Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini insyaallah kita akan mengkaji kitab dari Ayyuhal Walad, yaitu nasihat Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam kepada murid-muridnya. Nama kitabnya adalah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad artinya adalah wahai anak-anakku. Wahai anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang pertama dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nasihat yang pertama adalah, wahai anakku, semoga Allah mengaruniakan kepadamu umur yang panjang untuk engkau gunakan melakukan ketaatan kepadanya. Dan semoga mengilhami kepadamu tentang jalan para kekasihnya. Sesungguhnya nasihat itu ditulis dari sumbernya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika telah sampai kepadamu suatu nasihat yang bersumber dari Rasul, apa perlunya engkau minta nasihat kepadaku? Jika belum menerima nasihat-nasihat dari Rasul, maka katakan kepadaku apa yang engkau peroleh pada waktu-waktu yang silam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini mendoakan para murid-muridnya. Yang pertama adalah supaya dikaruniai umur yang panjang. Ya. Tapi umur yang panjang itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendoakan umur yang panjang, juga didoakan untuk menjadi taat di sepanjang umurnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mendoakan supaya murid-muridnya ini diilhami atau diberikan futuh atau terbukanya ilmu tentang jalan-jalan kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Ya, kekasihnya Allah itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanda-tandanya dia hanya satu, adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah dia menyampaikan bahwasanya nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ghazali ini bersumber dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya nasihat yang nomor 2, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai anakku, dari sejumlah nasihat-nasihat yang telah disampaikan Rasul kepada umatnya ialah sabda beliau, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an taqula alaihi hasratuhu wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatazawwaz ilan nar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam salah satu hadisnya bahwasanya tanda-tanda kebencian Allah terhadap seseorang ialah apabila ia menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sesungguhnya orang yang kehilangan 1 jam dari umurnya dalam perbuatan yang tidak diperuntukkan kepadanya, maka patutlah ia akan lama mengeluh. Dan barang siapa yang umurnya melebihi 40 tahun sedangkan kebaikannya tidak mengungguli keburukannya, maka bersiaplah untuk pergi ke neraka.
Nasihat ini sudah cukup mengingatkan hati bagi orang yang berpengetahuan. Jadi ada tanda-tanda kebencian dari Allah Subhanahu wa taala yang terlihat oleh mata kita, yang terlihat oleh mata manusia-manusia awam. Apa itu tanda kebencian Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita menyia-nyiakan waktu. Sedetik pun dari waktu tidak boleh disia-siakan menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh disia-siakan dari apa? Tidak boleh disia-siakan dari ketaatan, tidak boleh disia-siakan dari kebaikan. Apapun itu. Ada yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, medsos. Ketika mereka memegang medsos hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, mencaci maki sesama, melihat-lihat video-video perdebatan yang tidak ada faedahnya, dan lain sebagainya sebenarnya. Nah, setelah itu Rasul melanjutkan bahwasanya sesungguhnya orang yang kehilangan 1 jam dari umurnya dalam perbuatan yang tidak diperuntukkan kepadanya, maka patutlah ia akan mengeluh. Barang siapa yang umurnya melebihi 40 tahun. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman yang akan atau sudah berada di umur 40 tahun, sedangkan kebaikannya itu, sedangkan prosentase perbuatan baiknya itu lebih sedikit daripada perbuatan keburukannya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyatajahhaz ilan nar, falyatajahhaz ilan nar, maka bersiaplah dia ke neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita pergunakan bagi kita pengguna-pengguna medsos misalnya yang masih berada di 40 tahun. Kita perbanyak perbuatan baik dari perbuatan buruk. Jangan sebaliknya, keburukan terus yang dikumpulkan setiap hari, kebaikannya malah nol. Ya, malah nol. Jadi kata Imam Al-Ghazali melalui hadisnya ini adalah orang-orang yang disuruh bersiap untuk ke neraka. Agak mengerikan ya, memang ya itu realita yang dikatakan oleh beliau, oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya adalah nomor 3, wahai anakku, nasihat itu mudah, yang sulit adalah pengalamannya. Sebab nasihat itu akan terasa pahit bagi orang yang memperturutkan kehendak nafsunya. Hal-hal yang terlarang itu disukai oleh manusia, khususnya bagi siapa yang menuntut ilmu dan menyibukkan diri untuk memiliki keutamaan budi dan kebaikan-kebaikan di dunia. Ia akan menduga bahwa ilmu yang ia jadikan pengalaman itu akan menjadi sarana untuk keselamatan dirinya. Ia mengira bahwa ilmu yang ia miliki telah cukup tanpa diamalkan. Ini adalah keyakinan ahli-ahli filsafat atau ahli-ahli filsuf. Subhanallah. Ia tidak mengetahui dengan anggapan bahwa bila tidak mengamalkannya, maka ilmunya akan menjadi lawan yang akan mendebat dengan sekuatnya. Jadi, nasihat yang ketiga dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya nasihat itu mudah, yang sulit itu adalah pengalamannya. Jadi, kita memberikan nasihat seperti ini mudah sekali. Yang sulit itu adalah bagaimana kita mengamalkan. Nasihat itu mudah. Menggerakkan mulut untuk kita berkata baik itu mudah. Akan tetapi apa? Akan tetapi nasihat Al-Imam Al-Ghazali adalah yang berat pengamalannya. Jadi juga nasihat itu rasanya sangat pahit untuk orang-orang yang memperturutkan kehendak nafsunya. Memang pahit nasihat itu. Kita misalnya dinasihati oleh orang yang lebih muda daripada kita, pasti kita mengatakan, alah, kamu belum banyak makan asam garam. Alah, kamu baru lahir kemarin sore. Allahu Akbar. Itulah salah satu penyebab juga tertutupnya pintu hati itu adalah menolak nasihat. Sekecil apapun, sekecil apapun
Sesepele apapun nasihat itu. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ashaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi." Manusia yang paling berat siksanya, asyaddun nasi. Apa yang berat azabal yaumal qiyamah di hari kiamat adalah alimun, orang yang berilmu. Tapi la yanfa'uhu, Allah tidak memberikan manfaat dari ilmunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena apa ya? Banyak dari qaul-qaul ulama atau pepatah-pepatah Arab itu yang menjelaskan bahwasanya misalnya ilmu tanpa beramal itu bagaikan buah tanpa pohon tanpa buah, bisa dipakai berteduh akan tetapi tidak bisa dibawa manfaatnya pulang ke rumah. Ya, itu pohon. Kalau dia hanya rindang bisa dipakai berteduh, tapi kemanfaatannya hanya di situ saja. Tapi kalau orang yang berilmu dan beramal, manfaatnya bisa dibawa ke rumah orang masing-masing. Ya, tanpa itu, tanpa amal, maka buahnya akan hilang. Tanpa amal, maka buahnya akan hilang. Seperti ya, nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang nomor 3 adalah manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang berilmu tanpa beramal. Maka selanjutnya diriwayatkan dari Abu Al-Junaid, semoga Allah mensucikan rahasianya, setelah beliau wafat pernah dimimpikan. Dalam mimpi itu beliau berkata, "Apa kabar wahai Abul Qasim?" Ia menjawab, "Semua ilmu yang hilang, lenyap dan tidak berbekas. Tidak ada lagi sesuatu yang memberi manfaat kepada saya kecuali rokaat-rokaat yang dilakukan dalam sholat di tengah malam." Selanjutnya adalah nasihat Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Yang nomor 4 adalah, wahai anakku, janganlah engkau miskin akan amal solih, dan jangan pula engkau kosong dari ilmu kepribadian. Maksudnya apa? Janganlah kamu miskin dari amal solih dan miskin dari ilmu kepribadian. Miskin dari amal solih itu miskin dari amal-amal yaumiyah atau amal-amal harian kita, misalnya istighfar, terus kita membaca tahmid, tahlil, takbir, kalimat haqalah la haula wala quwata illa billah, atau kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kalimat takjub kita masya Allah, dan lain sebagainya, kalimat-kalimat kecil. Dan yang kedua adalah janganlah kamu miskin dari ilmu kepribadian. Apa itu ilmu kepribadian? Yaitu ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu adab. Apa itu adab? Di dalam bahasa kita itu ada namanya manner. Jadi misalnya makan di meja makan ada adabnya. Ketika kita berjalan itu ada adabnya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu sudah berpesan jauh-jauh hari sebelum sekarang ini muncul, adalah namanya table manner, ada yang namanya school manner, adab di sekolah, misalnya adab di meja makan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masih nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang nomor 4. Yakinlah bahwa ilmu yang tiada diamalkan adalah tidak akan memberi kemanfaatan. Jadi ilmu yang tidak diamalkan tidak akan memberikan kemanfaatan. Contohnya ialah seandainya ada seorang pemberani atau syuja'un dan suka berperang yang membawa 10 pedang, dan ketika berada di padang sahara yang luas, ia diserang oleh seekor singa yang besar yang menakutkan. Apa dugaanmu? Apakah senjata-senjata itu dapat menangkis dengan singa itu tanpa menggunakan apa-apa? Tentu kamu akan menjawab tidak. Ya, senjata itu tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali bila tidak digunakan. Ilmu adalah alat. Ya,
Dikisahkan di sini ilmu itu adalah alat. Jika alat itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, engkau akan diterkam oleh singa-singa di dunia ini. Di sini ada cerita bahwa ada orang yang tidak memanfaatkan pedangnya ketika ada singa-singa yang datang. Kita bisa juga mengibaratkan bahwasanya di dunia ini kita sudah diberikan ilmu-ilmu. Setiap hari diberikan nasihat, setiap hari mendengar nasihat. FYP-nya semuanya tentang nasihat-nasihat. YouTube-nya berandanya semua tentang nasihat-nasihat. Instagramnya berandanya semua tentang nasihat-nasihat agama. Tapi ketika dihadapkan dengan realita kehidupan, kemana alat-alat itu? Kemana nasihat-nasihat itu? Itu sama saja ketika ada singa, alat kita tidak dibawa. Alat kita tidak dibawa. Alat kita tidak dibawa. Nah, selanjutnya, begitu pula halnya dengan seorang yang telah membaca 100.000 masalah ilmiah, ia telah mempelajarinya dan mengajarkannya, namun ia tidak mau mengamalkannya. Maka sungguh hal tersebut tiada berfaedah kecuali kalau ia mau mengamalkannya. Misalnya yang lain ialah seseorang yang terserang penyakit demam berdarah dan sakit kuning, hanya akan sembuh bila ia menuruti nasihat dokter dan meminum obat yang diberikannya. Bila ia tidak akan sembuh bila tidak meminumnya. Ada seorang, jadi sama saja perumpamaan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Ayyuhal Walad ini adalah orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya adalah orang yang datang ke dokter, sudah dikasih resep, sudah dikasih ilmu, tapi tidak mau minum obatnya. Yaitu tadi sakitnya tambah parah, bahkan menyebabkan kematiannya dia. Maka selanjutnya ada seorang sastrawan Persia bersyair, apabila kamu menimbang 2000 kg anggur, tentu engkau menimba ilmu selama 100 tahun dan menghimpun 1000 kitab. Tapi bila kandungan ilmu yang ada di dalamnya tidak diamalkan, maka hal itu tidak akan mengantarkanmu dirimu kepada kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 39 berkaitan dengan orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Wa annal laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala ya memposisikan manusia itu adalah mereka tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Artinya apa yang diamalkan oleh manusia itu sendiri. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala kembali juga mengingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih. Artinya apa? Yang beramal. Amal solih. Dari ilmu ke amal. Dari ilmu ke amal. Masih selanjutnya di surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'an bima kanu yaksibun. Sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika mereka sudah mengerjakan, baru dapat balasan. Ilmu tanpa amal sama saja dia kalau tidak mengamalkannya berarti tidak mendapatkan jaza dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di surah Al-Kahfi ayat 108 Allah berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal
mereka yang kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Di surah Al-Furqan juga dijelaskan di ayat 70, illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Lagi-lagi mengerjakan. Kuncinya apa? Mengerjakan atau amal. Maka selanjutnya, apa yang kamu katakan pada hadis ini, kata Imam Al-Ghazali, bunyal islamu ala khamsin syahadatan, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shamir ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengerjakan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Disyarahkan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan iman adalah perbuatan, adalah ucapan dengan lisan, kepercayaan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota lahir. Keterangan menyatakan bahwa seorang wajib beramal banyak sekali. Banyak sekali, kata Al-Imam Al-Ghazali. Dilanjutkan, meskipun hamba itu mencapai surga dengan karunia Allah dan kemurahannya, namun hal itu setelah ia bersiap-siap untuk menaati dan beribadah kepadanya, sebab rahmat Allah itu sangat dekat pada orang-orang yang beramal baik. Ingat, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kembali bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala memang diperuntukkan kepada semua makhluknya, baik itu makhluknya yang masih bermaksiat atau makhluknya yang berbuat taat. Akan tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada orang-orang yang beramal, kepada orang yang berilmu juga dia beramal. Setelah itu, Al-Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan di dalam nasihatnya yang nomor 4, seandainya ada orang mengatakan bahwa seseorang mendapat surga hanya dengan iman semata, maka jawabannya memang betul. Tetapi kapan ia akan sampai? Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan amal itu adalah yang mempercepat kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal. Sementara ilmu juga memang alatnya. Jadi berpasangan ilmu dan amal. Maka selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan beberapa banyak kesulitan yang akan dihadapi. Permulaan kesulitan-kesulitan tersebut adalah pada keimanan. Apakah ia selamat dari hilangnya keimanan ataukah tidak? Dan ketika ia sampai di surga, maka ia akan merasa miskin, tidak punya amal solih. Berdasarkan kata Syekh Hasan Al-Basri, Allah berkata kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, wahai hamba-hambaku, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, dan bagilah surga sesuai dengan amalmu masing-masing. Jadi betul Allah subhanahu wa ta'ala itu masukkan kita ke surga berkat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi klasifikasi kita di surga itu menurut kita amal masing-masing. Di dalam surah Al-Mulk juga dikatakan, bukan orang yang paling banyak amalnya, akan tetapi yang terbaik amalnya. Yang seperti itu tuh yang berkaitan dengan amal. Maka selanjutnya, nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang nomor 5. InsyaAllah kita live sampai setengah jamnya insyaAllah. Yang nomor 5 adalah, wahai anakku, selama engkau tidak mau beramal solih, maka engkau tidak akan memperoleh pahala. Telah diriwayatkan bahwasanya ada seorang dari kaum Bani Israel, ia telah mengerjakan ibadah-ibadah 70 tahun. Kemudian ia memohon kepada Allah agar ia dapat berkumpul dengan para malaikat. Maka Allah mengutus malaikat dan memberi kabar kepadanya bahwa ia beserta ibadahnya belum patut dan belum sesuai masuk surga. Setelah malaikat tadi menyampaikan cerita kepadanya, maka ia berkata, kami diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Karena itu dalam ibadah kami tidak sepantasnya mengharap sesuatu.
Maka malaikat yang diutus Allah kembali kepadanya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan hamba itu." Allah berfirman, "Wahai malaikat, apabila ia berpaling dari ibadah kepadaku, maka dengan sifat kemurahanku, aku pun tidak akan berpaling darinya. Maka saksikanlah, wahai para malaikatku, bahwa aku telah mengampuni kepadanya." Bahwa memang ibadah itu bisa menjadi kendaraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak cukup kalau hanya ibadah saja. Wajib juga kita beramal, baik itu hablum minallah atau hablum minan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu." Perhitungkanlah dirimu sebelum amalmu diperhitungkan. Jadi koreksi, muhasabah diri kita sendiri. Dan timbanglah amalmu. Atau sebelum kamu menimbang amalnya orang. Sebelum kamu nanti ditimbang. Sebelum kamu nanti dihitung. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannati fahuwa mutamannin, wa man dhanna annahu bibadli juhdi yasilu ilaiha fahuwa mutamin fahuwa mutam fahuwa mutamannin." Barang siapa berprasangka bahwa tanpa bersusah payah ia dapat mencapai surga, maka itu bagaikan mimpi di siang bolong. Dan barang siapa mengira bahwa ia dapat mencurahkan kepayahan, dan barang siapa yang menduga bahwa tanpa bersusah payah ia bisa sampai, maka ia telah memutuskan pendapatnya dengan sewenang-wenang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah barang siapa ketika kita berangan-angan atau berprasangka bahwasanya tanpa bersusah payah akan mencapai surga, maka itu hanyalah mimpi, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka selanjutnya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Thalabul jannati, mencari surga, bila amalin, dengan tanpa beramal, itu sama saja dzambun minadz-dzunub, salah satu dari macam-macamnya dosa. Salah satu dari macam-macamnya dosa. Jadi mencari surga tanpa amal itu salah satu dari macam-macamnya dosa. A'udzubillahi min dzalik. Beliau berkata lagi, ilmu hakikat itu adalah tarku malahadhati thawabil amali, meninggalkan harapan memperoleh pahala. La tarkul amali, tidak meninggalkan amal. Jadi ilmu hakikatnya ilmu itu adalah kita meninggalkan pahala, meninggalkan rasa ingin mendapatkan pahala, akan tetapi tidak meninggalkan amal. Kita tidak meninggalkan amal, ya. Kita tidak meninggalkan amal. Itu menurut Al-Imam Hasan Al-Basri adalah ilmu hakikat. Meninggalkan tidak mengharapkan pahala tapi tidak meninggalkan amal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wa ahmaqu man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah."
Orang pandai ialah yang mengetahui dirinya beramal untuk bekal sesudah mati, dan orang yang bodoh adalah orang yang berturutkan hawa nafsu pada keinginan-keinginannya dan selalu berangan-angan kosong kepada kemurahannya. Cukup, maksudnya cukup apa ya? Cukup sangat keras sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan. Jadi Rasul itu bukan hanya yang, mohon maaf ya, bukan hanya yang kita itu melihat beliau itu penuh dengan kelembutan, tapi di beberapa sisi beliau ini ada ketegasannya. Jadi orang yang pandai itu adalah mengetahui dirinya beramal untuk bekal sudah mati. Jadi ia beramal untuk bekal sudah mati. Tetapi kebalikannya, wal ahmaku man attaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dan orang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya di saat yang bersamaan dia juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi itu adalah orang ahmak, atau orang apa? Lawannya pandai. Orang bodoh. Kalau bahasa kasarnya apa? Saya kurang paham. Bahasa kasarnya apa? Insya Allah kita selesai ya untuk di kitab Ayyuhal Walad. Kemarin kita sudah ngaji Nasoihul Ibad. Insya Allah kita selang-seling antara Nasoihul Ibad dan Ayyuhal Walad. Kemarin Nasoihul Ibad sudah sampai di hadis pertama. Ini insya Allah kita sudah sampai di untuk yang nasihat Ayyuhal Walad dari Alim Al-Ghazali di nasihat nomor 5. Jazakallah khairan yang sudah bersamai Kak Ristong. Kak Ristong, mohon maaf suara saya ini kedengaran jelas ya di live ya. Mohon boleh dibantu diketik. Jelas apa enggak ya suara saya ya? Kemarin masalahnya beberapa kali live itu suaranya enggak jelas. Terima kasih Kak Ristong. Bisa dibantu untuk mengetik? Suara saya jelas? Oke. Syukran jazakallah khairan katsiran. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.